Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan. Kita jumpa kembali pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, dalam renungan harta sepanjang masa yang merupakan rangkaian khotbah hamba Tuhan almarhum Bapak Pendeta Dr. Yakub Nahwai yang berisi 365 inspirasi yang akan membantu kita menemukan rahasia kehidupan dalam hari-hari hidup yang kita jalani. Untuk itu mari kita berdoa. Kembali anakmu mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena kasih-Mu yang telah menjaga, melindungi, memelihara kami, sehingga kami boleh lagi memasuki hari baru dan sekaligus menyongsong anugerah baru daripada Bapa di surga. Roh Kudus menuntun anak-Mu, juga menuntun setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, juga renungannya di pagi hari ini, dan tempat dimanapun kami berada, sehingga kami dapat diberikan pengertian, memahami firman-Mu, melakukan dalam kehidupan kami. Ampuni dosa-dosa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, jadi firman Tuhan yang kita akan renungkan pada hari ini, karena kemarin ada kegiatan maka kami tidak sempat mengupload atau menyampaikan firman Tuhan tertanggal 11 September 2022. Untuk itu firman Tuhan tertanggal 11 September 2022 terambil dari Ibrani 13 ayatnya yang kelima, yang menyatakan, "Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Judul renungan bagi kita, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Jadi sekali lagi, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dalam hidup ini banyak orang menjadikan uang tujuan hidup mereka dan bukan Allah, sehingga mereka menjadi hamba uang dan bukan hamba dari Allah. Semua ini terjadi karena mereka kurang yakin bahwa Allah menyertai mereka. Suatu janji yang memberi pengharapan dan menghalaukan segala rasa takut dan khawatir. Janji-janji Allah menyukakan hati dan tidak pernah ditujukan pada pribadi tertentu. Setiap janjinya bertujuan bagi banyak orang, bagi dunia. Ia memilih satu orang bernama Abraham, tetapi tujuannya adalah supaya melalui Abraham segala bangsa di muka bumi mendapat berkat. Kejadian 18 ayatnya yang ke-18. Apapun yang Allah janjikan pada salah seorang itu berarti janji bagi banyak orang. Jadi sekali lagi, apapun yang Allah janjikan pada salah seorang itu berarti janji bagi banyak orang. Jika ia memberi sumur bagi seseorang,
berarti untuk diminum banyak orang. Jika ia membukakan pintu gudangnya untuk memberi roti, di sana mungkin ada seseorang yang lapar yang memerlukannya. Namun, semua orang lapar boleh datang dan makan. Apapun janji yang ia berikan pada Abraham, Musa, atau pada nabi atau rasul yang lain, itu juga berarti bagi kita secara pribadi dan bagi siapa saja yang terhisap menjadi anak-anak Abraham secara rohani tentunya. Tidak ada berkat yang terlalu agung bagi kita atau anugerah yang terlalu lebar bagi kita. Angkatlah mata, lihat ke utara dan ke selatan, ke timur dan barat. Karena semua ini milik kita, panjatlah dan naiklah ke gunung. Perhatikan janji yang ia berikan kepada Abraham, bahwa tanah perjanjian milik kita dan setiap orang yang percaya. Sekali lagi, tanah perjanjian adalah milik kita dan setiap orang percaya. Maksudnya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada sumber air yang kita tidak boleh minum. Jika tanah perjanjian itu penuh dengan susu dan madu, maka minumlah susunya dan makanlah madunya, karena kedua-duanya adalah milik kita. Karena ia telah berjanji, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ibrani 13 ayat 5 dan 6. Dalam janji ini, Allah memberikan pada umatnya segala sesuatu untuk dinikmati. Aku tidak pernah meninggalkan engkau. Itu juga berarti tidak ada apapun yang ada pada pribadi Allah yang tidak dapat kita alami dan rasakan. Jika Allah itu Maha Kuasa, maka Ia akan menyatakan kemahakuasaannya bagi mereka yang percaya kepadanya. Jika Ia Maha Kasih, maka dengan panjang sabar dan penuh percaya kepadanya, dan penuh kemurahan, Ia akan menyatakan rahmat-Nya bagi kita yang percaya. Jadi sekali lagi, bagi kita yang percaya. Yang tidak percaya tentunya tidak akan mengalaminya. Apapun sifat yang ada pada Allah, Maha Kuasa, Maha Hadir, Maha Tahu, dan Maha Suci, Ia menciptakan. Kejadian 1 ayat 1. Ia menghancurkan. Kejadian 18 ayat 20. Ia menyediakan. Mazmur 104 ayat 27 sampai 30. Ia yang mempromosikan. Mazmur 75 ayat 6 dan 7. Ia yang memperdulikan. 1 Petrus 5 ayat 6 dan 7. Ia mendengar. Mazmur 94 ayat 9 dan 10. Ia membenci. Amsal 6 ayat 16. Ia menyesal. Kejadian 6 ayat 6. Dan ia mengasihi. Yohanes 3 ayat 16. Semua sifatnya ini adalah untuk kepentingan kita karena Ia tidak pernah meninggalkan kita, sekali-kali tidak. Itulah jaminannya bagi kita. Nah, perhatikan baik Bapak Ibu Saudara-saudari
kekasih Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Kita siapa? Kita yang percaya kepadanya. Rasa aman dan sentosa kita justru ada pada jaminan Allah yang satu ini, yaitu Dia tidak pernah meninggalkan kita. Jadi sekali lagi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita apapun situasinya. Masalah boleh datang dan tantangan boleh bergelora ibarat gelombang laut. Namun ada Allah yang menyertai kita. Demikian firman Tuhan dan renungannya bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.